Saya sudah beri kuasa padamu wahai iblis untuk menguji Nabi Ayub terhadap jasadnya, tubuhnya, tapi tidak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang kelanjutan kisah Nabi Ayub yang diberi 4 ujian oleh Allah dengan atas hasud dari iblis. Karena Nabi Ayub itu adalah orang yang taat, kaya raya, banyak hartanya, banyak anaknya, banyak pengikutnya, dan juga dipuja-puja, didoakan terus oleh malaikat di langit, sehingga iblis hasud, tidak suka dan benci, dan mengajukan pada Allah untuk menguji Nabi Ayub. Dan akhirnya ada 4 ujian yang diterima oleh Nabi Ayub, yaitu bangkrut, hartanya semua habis, ludes, dibakar api, ada yang ditiup angin. Itu gara-gara iblis yang ngerjain itu. Namun tetap saja Nabi Ayub itu bersyukur dan bersujud kepada Allah. Setelah harta-hartanya habis, kemudian si iblis ini meminta izin pada Allah untuk summa qala iblis. Jadi cerita berikut ini adalah 3 ujian yang akan diterima oleh Nabi Ayub gara-gara kehasutan seorang iblis, di mana 4 ujian ini pahalanya sama seperti yang akan diterima oleh seorang suami yang sabar terhadap istrinya, tingkah laku istrinya yang kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Summa qala iblis sallitni ala waladihi. Kemudian setelah iblis gagal menggoda, mencoba menguji ketaatan Nabi Ayub dengan cara hartanya dibakar habis dan semua hartanya ludes, kambing-kambingnya diterbangkan oleh angin dan hancur semua, iblis minta lagi untuk menguji Nabi Ayub dengan ujian yang kedua, yaitu dia meminta untuk menguji Ayub dengan anak-anaknya. Akhirnya oleh Allah, faqala lahu in taliqat sallatuka ala waladihi. Silakan kamu berangkat. Saya telah memasrahkan, saya telah memberikan kuasa padamu terhadap anak-anaknya Nabi Ayub. Akhirnya fadhaba ila waladihi wa zalzala bihim al-qusrah wa qallabahu alaihim famatu jami'an inna lillah. Jadi saking hasudnya iblis ini, akhirnya setelah diberi kekuasaan oleh Allah, setelah diizinin untuk mencoba Nabi Ayub, menguji karena kehasutan iblis tersebut dengan anak-anaknya beliau, si iblis ini langsung berangkat dan menggoncang istananya, rumahnya, ya, rumah megah. Karena Nabi Ayub itu orang yang kaya, ya, jadi rumahnya itu digoncang dan juga dibalikkan. Kemudian rumah itu dibalik menimpa pada semua anaknya yang ada di dalam, dan akhirnya semuanya meninggal dunia. Setelah anaknya dibunuh semua oleh iblis dengan cara membalikkan istananya atau rumahnya Nabi Ayub dan menimpa pada anaknya mati semua, si iblis baru lapor ke Nabi Ayub, menggoda lagi sumaja Ayub wa akhbarahu bimauti waladihi. Diceritakanlah kejadian itu, wahai Nabi Ayub, itu lihat anak-anakmu sekarang sudah mati semua, tertimpa oleh bangunan rumah. Namun apa respon Nabi Ayub terhadap ujian yang kedua ini? Fastaghfar. Nabi Ayub malah membaca istighfar kepada Allah. Karena iblis merasa tidak berhasil dengan ujian yang kedua, akhirnya iblis minta izin lagi untuk memberi ujian yang ketiga. Summa qala sallitni ala
jasadihi faqala, ya Allah, saya memang gagal di ujian pertama, kedua saya gagal belum bisa membelokkan Nabi Ayub untuk taat kepadamu. Sekarang izinkan saya untuk menguji dia dengan cara memberi izin, memberikan kekuasaan padaku terhadap tubuhnya. Faqala sallatuka ala jasadihi ghairi qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Silahkan, saya serahkan, saya sudah beri kuasa padamu wahai iblis untuk menguji Nabi Ayub terhadap jasadnya, tubuhnya, tapi tidak akalnya, tidak lisannya, dan tidak hatinya. Kecuali hati, akal, dan mulutnya saja yang tidak diizini oleh Allah. Kalau tubuhnya silahkan kamu mau diapain Nabi Ayub itu, silahkan diuji. Fadhahaba ila Ayubin fawajadahu sajidan. Kemudian si iblis itu berangkat ke Nabi Ayub, menuju Nabi Ayub, sedang bersujud beliau. Faja'a min qibali wajhihi, dan dia datang dari hadapannya, mendatangi Nabi Ayub dari hadapannya ketika beliau sujud. Dan setelah beliau bangun dari sujudnya, langsung wa nafakha fi min khiraihi kemudian Nabi Ayub langsung ditiup dua lubang hidungnya oleh iblis, nafkhatan ista'ala minha jasaduhu, di mana dengan satu tiupan itu langsung beliau sakit, badannya sakit semua. Wa waqa'a fihi hikatun, dan langsung sekujur tubuhnya gatal-gatal semua. Wa hakkaha bi akfarihi hatta saqatat kulluha, sampai digaruk semua tubuhnya karena gatal akibat ulah iblis tadi. Ya, diberi penyakit oleh iblis, ditiup, akhirnya semua badannya mulai sakit, mulai gatal-gatal, dan digaruklah semua dengan kuku-kukunya, dan sampai kuku-kukunya itu jatuh semua. Ya, jatuh semua kuku-kukunya, rontok semua, dan itu masih gatal sampai kukunya habis, masih gatal. Summa hakkaha bil masuhi al husnati, kemudian digaruk juga dengan kain yang kasar, dengan alat pel, ya, dengan kain digaruk juga dengan kain yang kasar, masih juga kurang. Summa bil fakhori, kemudian juga pakai ini loh, tembikar, serpihan-serpihan genting ataupun keramik itu digaruk juga tubuhnya, masih juga belum sembuh. Wal hijar, dan juga digaruk dengan batu. Falam yazal yahukkuha hatta qata'ah jasaduhu, jadi terus digaruk sampai sekujur badannya ini rontok-rontok, dagingnya jatuh, pokoknya luka semualah, rontoklah. Wa antana, sampai keluar nanah dan baunya basi. Jadi sudah sekujur tubuh penuh dengan luka, bernanah, dan baunya juga menyengat. Fa akhrajahu ahlul qaryatih, akhirnya karena sudah kondisinya seperti itu, sudah penuh luka, baunya juga enggak enak, oleh ahli Korea, ahli desa, oleh orang-orang, oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, Nabi Ayub diusir, dikeluarkan dari desanya. Wa ja'aluhu ala kinasatin lahum, dan ditaruh di tempat sampah. Jadi Nabi Ayub itu ditaruh di tempat sampah oleh masyarakatnya karena baunya, kemudian luka-lukanya yang membusuk. Wa ja'alu lahu arisan, Nabi Ayub di sana dibuatkan semacam kayak tenda gitu, ya, di tempat sampah tersebut, agar Nabi Ayub berada di sana. Wa hajarahun nas kulluhum illa zaujatuhu al-musammatu rahmatan. Jadi semua orang menjauhinya, menghindarinya,
Tidak ada yang mau mendekatinya, semua kecuali istrinya yang masih setia yang bernama Siti Rohmah. Hanya istrinya lah yang masih setia. Fakana tahdumuhu bima yasluhuhu. Jadi istrinya yang bernama Sayyidah atau Siti Rahmah ini terus mengabdi pada beliau, melayani, kemudian apa yang dibutuhkan disediakan, wa ta'tihi bitto'am, selalu mengantarkannya makanan. Jadi hanya istrinya saja yang masih peduli terhadap Nabi Ayub. Semua orang sudah menghindari, sudah menjauhi, tidak ada yang mau. Wa hajarus salasa alladziina amanu wa lam yatruku dinahum. Dan 3 golongan orang yang sudah beriman kepada Nabi Ayub pun sudah menjauhi Nabi Ayub. Tidak lagi bersama Nabi Ayub, namun mereka masih tetap iman, artinya tidak meninggalkan iman mereka. Dan itulah ceritanya Nabi Ayub, dan pada akhirnya oleh Allah setelah ujian yang keempat ini Nabi Ayub masih tetap bersyukur, menyembah dan mendekatkan diri pada Allah. Akhirnya Nabi Ayub itu ya disembuhkan oleh Allah. Dan terbukti dengan 4 ujian yang sangat berat tadi, tentunya itu pahalanya sangat besar, dan itu juga yang akan didapatkan oleh seorang suami yang sabar menghadapi istrinya. Jadi inti dari cerita ini bahwa seorang suami yang sabar menghadapi istrinya yang kurang baik, itu pahalanya sama seperti pahalanya Nabi Ayub ketika diuji dengan 4 hal, yaitu hartanya habis bangkrut, anaknya meninggal semua, tubuhnya hancur, kemudian diasingkan oleh masyarakat. Demikian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada yang benar, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.